Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, kemarin itu ada komentar yang masuk di salah satu video saya. Dia itu bertanya dari Siti Nurhaliza 693. Wah, namanya kayak nama penyanyi dangdut. Dia bertanya, Ustadz mau bertanya, gimana dengan kita yang udah lama belajar nahwu sorof tapi masih saja bingung dan belum bisa baca kitab. Nah, problem seperti ini itu juga dialami oleh beberapa teman saya yang belajar nahwu sorof. Namun di video ini saya ingin memberikan solusi. Ya setidaknya ini solusi yang berhasil untuk diri saya sendiri. Kalau misalkan ini nanti berhasil untuk kalian ya alhamdulillah gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya ada 3 kunci sukses agar seseorang itu belajar nahwunya ataupun belajar sorofnya itu sukses. Nah yang pertama adalah doa. Terutama doa dari kedua orang tua serta guru. Jadi doa ini itu ibarat roh bagi tubuh. Jadi kalau tubuh itu nggak ada rohnya, ya tubuh tersebut nggak akan bisa bergerak, ya kan seperti itu. Nah begitu juga doa ya. Jadi saya bisa belajar nahwu serta bisa mengaplikasikan ketika membaca kitab. Itu salah satu faktor keberhasilan tersebut adalah karena doa. Baik itu doa orang tua ataupun doa dari guru-guru saya. Nah, untuk doa dari orang tua saya, ini saya ceritakan ya kepada kalian agar kalian tahu. Jadi dulu ketika ibu saya itu masih belum menikah, ya masih perawan, masih gadis, itu beliau itu mondok di Pondok Pesantren Al Anwar, ya, yang saat itu pengasuhnya adalah Kiai Haji Maimun Zubair, ya Mbah Maimun. Nah, ternyata di pondok tersebut ibu saya itu istilahnya itu nggak kerasan, nggak betah ya, sehingga beliau mau pulang, ya. Ketika hendak dijemput oleh orang tua ibu saya, ya dijemput sama mbah saya ya. Ibu saya itu ya itu pada saat itu namanya santriwati nggak kerasan ya, entah itu tingkahnya kayak apa nggak bisa saya ceritakan. Intinya ibu saya itu bersabda, bahasanya itu istilahnya mengatakan seperti ini. Nggak apa-apa kalau saya yang nggak bisa baca kitab, ntar anak saya yang bisa. Nah ternyata sabda ibu saya itu langsung turun ke saya, sehingga itu saya anggap sebagai doa dari orang tua kepada anak. Nah itu yang pertama, doa dari orang tua kandung ya. Kemudian yang doa dari guru, orang tua roh, ini ketika saya berada di pondok, ketika itu masih kelas 1 MTS ya. Saya itu diajar nahwu oleh guru saya yang pertama Pak Saifuddin ya. Tapi teman-teman saya manggilnya Yi Saifuddin. Tapi khusus saya pribadi memanggil beliau itu Pak Saifuddin. Karena beliau masih muda ya. Nah ketika itu beliau itu menerangkan bab badal istimal. Nah ternyata yang dipakai contoh itu adalah nama saya. Jadi badal istimal. Contohnya adalah ajibtu min hayyin ilmihi. Saya kagum dengan ilmunya Hayyin. Nah itu saya anggap doa. Dan alhamdulillah doa itu terkabul sekarang ini. Jadi itu ya yang menjadi faktor pertama dan ini yang paling utama. Jangan sampai kalian itu belajar apapun tanpa mendapatkan doa. Baik dari orang tua jiwa maupun orang tua ruh. Kemudian yang kedua adalah belajar. Nah ini juga penting ya. Kalian harus memperhatikan bagaimana cara kalian belajar nahwu serta sorof. Ya, kalau di pondok saya belajar nahwu serta sorof itu ya mungkin di pondok atau di setiap pondok ya itu punya metodenya masing-masing. Kalau di pondok saya itu metodenya itu ngambil dari Amsilati seperti di Jepara. Nah selain itu ketika guru saya itu membaca kitab itu ada kode-kode khusus yang santri saya yakin sudah paham ya. Ketika mubtada itu dikasih tambahan mim atau ketika guru saya menyampaikan kalau lafaz tersebut itu berposisi sebagai mubtada itu ditambahi dengan utawi. Jadi albabu utawi iki iku bab asalisu kang kaping telu. Misalkan seperti itu. Nah, dari situ itu akan membentuk Membentuk sebuah informasi kepada santri bahwa oh lafaz ini itu utawi. Kalau utawi itu berarti mubtada. Kalau iku berarti itu khobar. Kalau kang itu berarti menjadi sifat atau naat. Nah, stigma seperti itu akan muncul dan itu akan menjadi sesuatu yang terpatri dalam diri seorang santri bahwa
mubtada itu ya kurang lebihnya itu yang seperti ini, khobar itu yang seperti ini, sifat itu yang seperti ini itu. Jadi kalau misalkan kalian belajar nahwu kepada guru yang membaca kitabnya misalkan seperti ini, al-babu asalisu bab yang ketiga, mungkin hal seperti itu masih masih belum memberikan informasi kepada kalian kalau lafadz-lafadz itu ini mubtada, ini khobar, ini sifat. Jadi kalian harus mencari guru lagi atau setidaknya kalau tidak guru ya mencari senior atau seseorang yang lebih paham masalah kitab. Ya, agar kalian bisa belajar kepadanya mengenai pola-pola mubtada, pola-pola hal, fa'il dan sebagainya. Kemudian faktor yang ketiga adalah kalian mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan. Nah, ini juga sangat penting. Jadi nggak ada ceritanya ilmu itu bisa bermanfaat tanpa diamalkan. Nggak ada. Nah, sehingga ketika kalian sudah belajar nahwu, shorof, lama, tolonglah diamalkan. Nggak hanya dipendam dalam pikiran. Ya, jangan. Jadi ketika kalian sudah tahu bagaimana itu mubtada, cobalah sekali-sekali baca kitab yang ringan-ringan aja, nggak perlu yang kitab-kitab tebel gitu. Misalkan baca Sulam Taufik ya, atau Fathul Qorib, pokok kitab-kitab tipis lah. Sehingga jadi nantinya kalian itu akan terbiasa kapan jumlah baru ini dimulai, karena di kitab itu kan nggak ada titiknya ya. Jadi kalian nanti itu akan terbiasa kalau ini itu sudah mengawali jumlah baru karena sudah beda konteks atau beda siyakul kalam. Kemudian fa'il, ada fa'il yang isim dohir, ada yang isim domir, ya, dan yang lain sebagainya. Pokok kalian harus mengamalkan atau membiasakan diri membaca kitab. Nah, jadi itu tadi 3 kunci sukses agar seseorang itu belajar nahwunya insya Allah disukseskan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pengalaman saya dan semoga pengalaman ini itu bisa bermanfaat untuk kalian khususnya kepada yang penanya ya Siti Nurhaliza. Gitu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.